Nah, untuk selanjutnya, untuk yang keempat, sebentar ya, ini kok lemot sekali. Sebentar ya teman-teman, ini sepertinya ada masalah di WYSIWYG-nya. Semuanya masih ditempatkan ya. Teman-teman bisa buka nggak untuk slide yang ke-8? Ini saya tadi nyoba nggak usah dibuka terus slide-nya. Halo? Ya Bu, gimana? Nggak usah dibuka ya? Sebentar ya, saya coba lagi nih. Mungkin dia agak sedikit ada gangguan untuk WYSIWYG-nya kita. Saya akan coba dulu ya. Sebentar, mohon kesabarannya. Ini kenapa sih? Ini nggak bisa. Halo semuanya, ini WYSIWYG-nya yang modul 7 sedikit ada gangguan. Sebentar ya. Teman-teman, maaf. Ini nggak mau. Teman-teman semuanya bisa nggak lihat untuk slide yang ke-8? Halo, Mbak Ari, Mbak Munifa, Mas Taufik, Mbak Rita, terus Mbak Siti Rahayu, bisa nggak lihat slide yang ke-8? Soalnya di sini saya buka-buka dari tadi nggak bisa. Iya, yang D kelihatan nggak yang D? Yang D bisa nggak di next? Belum ya? Oke, saya akan coba upload lagi saja ya yang baru. Mungkin bisa, tunggu sebentar. Ini soalnya filenya tiba-tiba nggak bisa dibuka untuk slide yang modul 7 sendiri.
Saya akan coba upload lagi yang baru. Iya, yang D nggak kelihatan ya. Bisa juga nggak bisa dibuka nih, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba dia nggak mau muncul. Ini saya coba upload lagi. Sebentar ya. Ya, ini masih loading. Semoga yang ini bisa. Oh iya, sambil menunggu, karena di sini udah ada 5 orang yang hadir. Karena kita kekurangan 2 modul ya, yang belum ya, 8 sama 9. Untuk minggu ini, teman-teman kira-kira ada waktu kapan ya? Saya ingin buka kelas 1 lagi, jadi kita nanti di TIP fix terakhir kita tinggal bahas modul 9 sama membahas tentang hal-hal yang teman-teman tidak mengerti. Kita bisa flashback di situ. Itu kira-kira teman-teman bisa kosong sampai minggu ini hari apa ya? Hari Kamis atau hari Jumat, teman-teman pilih hari apa? Sabtu pagi sampai sore. Oke, Sabtu juga boleh. Jadi minggunya kita tinggal bahas modul 9. Untuk yang lainnya bagaimana? Kalau saya mengikuti saja Sabtu. Yang jelas saya mungkin Sabtu berangkat dari sini malam ya untuk ketemu kalian hari Minggunya. Jadi saya mungkin bisa sore jam berapa Mbak Ari? Ini bisa yang ini. Kita pakai yang ini saja ya. Saya lanjutkan kembali oke teman-teman ya. Untuk modul 7-nya yang bagian D. Di sini di bukunya halaman 7.7. Teman-teman bisa sekalian lihat. Yang D ini yang termasuk macam-macam dari hafal selanjutnya itu. Oke, welcome back Mbak Rita. Kita udah sampai yang D, dibuka bukunya ya, yang halaman 7.7. Ini yang dinamakan transportasi berlebihan. Di sini maksudnya apa? Di sini itu misalnya saja transportasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Jadi transportasinya itu sebenarnya bisa dibuat lebih singkat atau jaraknya lebih pendek. Oleh karena itu segala macam yang berlebihan itu akan masuk pada hafal. Di mana yang namanya transportasi sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, transportasi internal, yaitu perpindahan material, barang dalam proses ataupun barang jadi dalam lingkungan pabrik. Ini saya ada kesalahan sedikit ya, lingkungan ya, ini lingkungan dalam lingkungan pabrik. Nah, apabila tidak didukung dengan tata letak yang benar, maka jarak yang terjadi dalam transportasi antar pabrik itu akan terjadi kelebihan situ. Jadi itulah kenapa dulu pada modul sebelumnya kita belajar yang namanya layout ya. Masih ingat kan semuanya tentang layout? Layout itu adalah tata letak. Jadi jika misalnya dalam perusahaan apa ya, yang paling enak itu dalam perusahaan garment gitulah ya. Misalnya bahan baku gudangnya itu dia jauh dari proses. Kalau garment itu kan buat kain ya, pemintalannya itu kayak gitu. Atau misalnya dia dari proses pemotongan kainnya itu jauh tempatnya. Jadi gudangnya itu jauh dari tempat produksinya, penjahitnya itu. Pastinya itu akan membuat transportasi yang berlebihan. Jadi pentingnya tata layout itu kita bisa mengatur dari sejak awal untuk menghindari adanya hafal di dalam internal pabrik.
begitu. Sedangkan ada juga yang namanya transportasi eksternal. Di sini maksudnya adalah perpindahan material, barang dalam proses ataupun barang jadi di luar lingkungan pabrik. Jadi yang berhubungan dengan luar lingkungan pabrik. Contohnya saja di sini apabila ada sentra produksi dan sentra material itu semakin saling berjauhan, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk mengangkutnya dari material ke sentra produksi akan semakin banyak pula. Sehingga hal ini tidak akan menambah nilai bagi perusahaan atau tidak ada nilai tambahnya yang pada akhirnya akan membuat barang afal. Jadi misalnya kita itu sebaiknya dalam sebuah tata letak pabrik yang dulu juga saya berikan, itu ada yang namanya sentra produksi ya, sentra. Jadi di mana semuanya itu berkumpul jadi satu. Di situ ada tempat material, ada tempat bahan, ada tempat pengolahannya. Walaupun mereka bukan dari satu perusahaan, namun apabila jarak mereka itu berdekatan, itu akan menambah nilai tersendiri. Sedangkan dia tidak akan menjadi sebuah hal yang termasuk dalam afal, begitu. Jadi kita bisa melakukan kerjasama, misalnya saja contohnya pabrik pemintaian benang jadi kain dekat dengan pabrik yang namanya pabrik tekstil, di mana pabrik benang pemintaian ini akan menjadi bahan bakunya tekstil, dan tekstil sendiri ini dekat dengan yang namanya garment, di mana perusahaan tekstil ini akan menjadi bahan baku dari perusahaan-perusahaan garment, seperti itu. Jadi mereka bertiga ini apabila letaknya saling berdekatan, itu akan memberi keuntungan tersendiri pada pabrik kita nantinya. Seperti itu untuk yang keempat. Dan untuk selanjutnya yang kelima, dinamakan produk gagal. Nah, ini yang sering kita sebut dulu, di mana produk gagal atau produk sisa itu namanya barang-barang afal. Nah, di sini juga termasuk hal yang sama, yaitu kegagalan produk itu selalu terjadi kan di perusahaan. Tidak ada yang namanya jaminan 100% perusahaan itu akan berhasil semua produknya. Namun memang kegagalan itu perlu ditekan seminimal mungkin, sehingga kerugian yang diderita perusahaan itu tidak terlalu banyak. Nah, di sini dari produk gagal itu sendiri kan ada dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah gagal total dan tidak dapat diperbaiki atau digunakan. Ini udah pasti ya, dia pasti barang afal karena dia nggak ada nilai tambah. Yang ada perusahaannya rugi. Nah, yang kedua itu tidak dapat diperbaiki dan dijual sebagai barang, tapi bisa dijual sebagai barang tidak lolos uji pabrik. Jadi walaupun dia tidak bisa diperbaiki, tapi dia masih bisa dijual. Walaupun harganya pasti rendah banget kan. Nah, harga yang rendah itu normalnya dijualnya 1 juta. Tapi karena barangnya itu rusak, jadi misalnya ada cacatnya apa gitu, akhirnya barangnya itu dijual paling cuma 300.000. Jadinya itu termasuk barang afal. Kenapa? Karena dia tidak memberi keuntungan secara normal pada perusahaan. Perusahaan tetap rugi sebesar 700.000 tadi. Seperti itu. Jangan ada juga produk gagal tapi masih dapat perbaiki atau rework. Ini kenapa saya katakan masuk daripada barang afal, karena untuk memperbaiki itu pasti memerlukan biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini pasti kalau misalnya kita sebagai pengusaha ya harusnya dengan biaya sebesar 10.000 itu selesai, tapi ini aku harus gara-gara produkku gagal harus perbaiki, jadi biayaku nambah jadi misalnya 12.000. Otomatis ini termasuk pula dari macam-macam afal karena aku rugi dong 2.000. Harusnya aku nggak perlu ngeluarin uang 2.000, tapi kita harus bayar 2.000 untuk perbaikannya, begitu. Untuk yang selanjutnya ini si loading ya. Nah, ini dia. Yang ke F ini adalah produksi yang berlebihan. Ini dimana bila perusahaan itu dia memproduksi barang. Karena yang namanya perusahaan, kita juga harus berpikir ya, kan pabrik ya. Kita juga nggak hanya keberhasilan sebuah perusahaan itu nggak serta-merta karena dia berhasil memproduksi barang sebanyak-banyaknya dikatakan dia berhasil. Tapi apakah dia tuh bisa menjual barang itu atau tidak? Walaupun dia berhasil memproduksi dengan hasil yang maksimum, tapi ternyata barang